Setelah kamu mengetahui sistem ekonomi negara-negara yang kita kunjungi di video sebelumnya, kamu pasti bertanya-tanya, kalau negara kita ini menganut sistem ekonomi apa ya? Di satu sisi, negara kita mengizinkan pihak swasta untuk mengolah sumber daya di negara kita. Namun, di sisi lain, negara kita juga punya BUMN yang merupakan perusahaan milik negara. Jadi, kita menganut sistem ekonomi apa sih? Apakah negara kita memakai sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, atau campuran dari keduanya? Dari beberapa jenis sistem ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi di Indonesia identik menganut sistem ekonomi campuran. Namun, sistem ekonomi campuran di Indonesia ternyata memiliki beberapa keunikan loh. Yuk, simak lebih lanjut. Sistem ekonomi campuran di Indonesia dikenal sebagai sistem ekonomi Indonesia. Pada asasnya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal inilah yang membuat sistem ekonomi di Indonesia disebut juga sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini memiliki karakter yang sangat unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-4 bunyinya gimana? Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-4 ini loh. Oh iya, aku jadi ingat. Bu Guru pernah menerangkan kepadaku bahwa bunyi ayat-ayatnya seperti ini. Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat kedua menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan di ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir, di ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan-landasan perekonomian inilah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Oh ya, dalam sistem ekonomi Pancasila ini, kerjasama lebih penting dibanding persaingan, karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Contohnya, seperti yang kamu lihat ini nih, ada dua orang yang mereka seorang pengusaha sedang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama. Kamu bisa melihat juga, semua orang di sana, mereka sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat taman lebih bersih, sehingga menarik wisatawan yang datang tentunya. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang, kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dadah!